Selamat datang di Anjungan. Saya waktu itu cuti Oke. akhir tahun. Ah, Saya ikut kerja bantu-bantu kerja di Dok Pantai Lamongan. berarti Pak Sukma ini tergolong tim pionir, bisa dibilang gitu ya, di DPL? Mungkin. Mungkin ya. Wah, ini cukup seru nih. Kursi Anjungan monitor 3, 2, 1, over. Oke, selamat sore. Kembali bersama saya di Kursi Anjungan. Sore ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang rekan yang sudah hadir bersama saya sore hari ini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Wah, dengan Bapak siapa nih? Perkenalan dulu, Pak. Saya Sukma Dinata. Sekarang saya incas di Departemen PVC. Oke, Bapak Sukma bekerja di mana? Di Harus kasih PT tahu dulu. Dok Pantai Lamongan. PT Dok Pantai Lamongan. Oke, Bapak Sukma dari Head of Departemen PVC Iya, betul. di Dok Pantai Lamongan. Pak Sukma mungkin bisa diceritakan dulu pengalaman latar belakang pendidikannya, Pak Sukma. Latar belakang pendidikan saya dulu menempuh jalur S1 di Universitas Hang Tuah jurusan Teknik Perkapalan. Hang Tuah Surabaya berarti ya. Hang Tuah Surabaya. Oke. Terus untuk sertifikat keahlian-keahlian saya ada di Poltek Negeri Surabaya. Poltek Negeri Ya, Surabaya. terus di B4D Bandung. Oh, di Bandung ya. juga. Oke. Sama di Migas di ahli pesawat luar dan bencana dekat. Wow, banyak ya sertifikasinya. Iya, Jadi selain ijazah secara akademik, ada sertifikasi yang lain juga, ya. kompetensi. Oke, Pak Sukma sendiri sekarang tinggalnya di mana, Pak Sukma? Saya tinggal di domisili Sidoarjo. Domisili Ya, Sidoarjo. Sidoarjo. Berarti sebelumnya kuliahnya di Surabaya ya? Ya, betul. Berarti lama di Surabaya ya untuk. Sebelum di Surabaya di mana, Pak? Saya Tinggalnya? asli Banyuwangi. Aslinya dari Ya, Banyuwangi. Oke, berarti orang tua Orang tua, keluarga besar ada di di Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, dari Banyuwangi terus waktu kuliah ke Surabaya ya? Waktu kuliah di Surabaya. Waktu kuliah di Surabaya. Sebelumnya di Banyuwangi. Banyuwangi. berarti ya? Oke, mungkin Pak Sukma bisa ceritakan sedikit dulu setelah selesai kuliah itu pertama kali kerjanya di mana, Pak? Saya pertama kali setelah lulus kuliah Ya. saya di perusahaan non destructive test. Jadi perusahaan non destructive test itu adalah perusahaan rekanan BKI Oke. untuk pelaksanaan pemeriksaan kapal. Jadi mereka pihak ketiga. Oke. Tadi Pak Sukma sempat menyebutkan BKI. Mungkin ada Ya. teman-teman yang belum tahu BKI itu apa sih, Pak? BKI itu Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi Biro Klasifikasi Indonesia adalah suatu badan yang mengurusi mengurusi untuk menyurat untuk perkapalan di bidang teknik ya. Oke. Kalau Sabandar di bidang pelayarannya, kalau BKI kelas di bidang lebih ke teknikal. Oke. Berarti setelah kuliah Pak Sukma di NDT, NDT ya? non destructive test. Jadi Oke. non destructive test itu adalah pengujian material yang berhubungan sama kapal tanpa merusak. Oke. Berapa lama di situ, Pak? Saya dari 2002 sampai tahun 2005-2006. Berarti lulus kuliah 2002, Ya. terus langsung ke NDT itu Ya. tadi. Kurang lebih 3 tahun ya? Ya, 3 Sampai tahun. 2005. Ya, 2005. Nah, setelah dari situ kemana, Pak Sukma? Kebetulan saya 2005 ya itu berarti ya? 2005 karena masih muda Pak Jeffrey. Oke. Jadi darah itu masih bersemangat Oke. untuk cari pengalaman baru, Oke. untuk cari wawasan baru itu yang paling penting. Saya jadi technical superintendent. Technical superintendent itu adalah perwakilan pemilik Oke. saat pengedokan atau perawatan running repair kapal. Perwakilan pemilik kapal Iya, ya? perwakilan Pemilik kapal. Perusahaannya apa, Pak? Perusahaan waktu itu Isaline. Isaline. Iya, Dari Isaline. tahun 2005, Pak ya? Dari tahun 2005 sampai 2007-2008. Ya. 2005 kurang lebih sampai 2007-2008. Ya. Perusahaannya di mana waktu itu, Di Pak? Surabaya, Perak. Dulu sebelumnya di Perak Barat, terus pindah ke Indrapura. Oke, berarti selama lulus sampai pekerjaan pertama di NDT Iya. sampai yang berikutnya sampai 2007 Betul. itu masih di Iya. Surabaya ya? Iya. Kurang lebih di Surabaya. Oke, berarti setelah 2007-2008 kemana setelah itu, Pak? Saya setelah itu ke supply vessel.
Di situ juga technical superintendent. Oke. Itu kita servis di Jakarta, jadi stay di Marunda Jakarta, pelabuhan khusus Oh, Pertamina. berarti pindah ke Jakarta ya ceritanya. 2007 2008 kurang lebih ya. Oke, jadi 2006 waktu di perusahaan kedua berarti ya. Di perusahaan ketiga. Sudah di perusahaan ketiga Iya, 2006. ketiga, ya. Oke. Berarti setelah NDT terus jadi owner surveyor. jadi owner surveyor lagi. Oh, jadi OS lagi Iya. di perusahaan yang ketiga. Ya, betul. Jadi pertama Oh. di NDT, di Isalen, nikah, terus di Jakarta. Oke. Berarti pindah ke Jakarta kurang lebih tahun 2007 2007-2008 ya. Iya. Oke, baik Pak Sukma. Kurang lebih berapa lama yang perusahaan Di yang di situ Jakarta kebetulan ini? kita services, jadi kalau di offshore Pak, kalau dulu ya, kalau dulu itu tidak ada permanen, jadi kita Oke. kontrak per 6 bulan. Sistemnya kontrak Iya, ya, per 6 jadi bulan. per 6 bulan kontrak, soalnya kita di platform di offshore ya. Di offshore. Oke. Jadi waktu itu kebetulan juga kita harus ambil buku dasar pelaut, AST, PST itu juga kita punya. Apa itu? PST itu Basic Safety Training untuk di laut. Oke. Itu kita harus punya. Semacam kompetensi? Iya, tapi Semacam untuk kompetensi. pelayaran. Untuk pelayaran. Ya. Oke. Setelah itu, setelah kontrak kedua saya diajak pemilik ya. Waktu itu pemilik dikenalkan sama dia Mensapcon di Cattle Shipyard waktu Oke. itu. Namanya Mr. Gopeng waktu itu. Oh, masih ingat Ya, ya? masih Oke, ingat. oke. Setelah itu kebetulan saya diajak kerja di sana dengan work permit 5 tahun. Oke, 5 di tahun. Singapura. Waktu itu saya Di Singapura? Ya, hanya 2 tahun. Oh, berarti maksudnya masih perusahaan yang sama di Jakarta? Karena dia sudah mulai agak goyang, Oke. offshore mulai turun. Dulu Oke. waktu itu 100.000 juta per barel kalau nggak salah, saya ingat saya. Sekitar 2008 itu ya? Iya, 2000, akhirnya turun sampai 100.000 itu yang turun akhirnya dikembalikan ke awalnya BP British Petroleum, akhirnya dikembalikan ke PHE ke negara kita sendiri. Oke. Tapi kondisi waktu itu sudah turun. Oke. Kondisi produk. Ada perubahan kondisi waktu Iya. itu, akhirnya Pak Sukma ditawarin Pindah ke Mister- Mensapcon. Ya, Gopeng tadi. Mister Gopeng Ya, tadi. Perusahaannya Causeway. oke di Causeway di Singapura. Singapura. Iya. Berarti tahun berapa tuh pindah ke Singapura? 2007 2008. 2008 kurang lebih ya? 2008. 2008 pindah. 2008 awal saya ke sana, mulai kerja di sana. 2009 saya waktu itu cuti Oke. akhir tahun, Ah. dan saya ikut kerja bantu-bantu kerja di Dok Pantai Lamongan. Berarti sambil kerja di Berdua. Singapura sempat cuti sebentar, Ya, 6 minggu. 6 minggu Ya. support di Di Dok Pantai ya. Lamongan. Oke, wah ini cukup seru nih. Iya. Setelah itu apa Pak? Setelah itu? Setelah itu ditawarin dulu awal-awal sama teman-teman di sini kan, untuk orang-orang di sini pembangun dulu kan juga ada dosen utamanya ITS perkapalan juga Pak Broto, Oke. itu juga pengajar saya juga. Ya. Sudah kerja di sini, coba nanti kamu ikut-ikut dulu sama Oke. pihak. Kita dulu interview terus untuk psikotes kita masih ikut di PT Spill Pak. Oh gitu. Iya, awal-awal Oke. kita di sini. Berarti sempat tesnya di spill ya? Spill, waktu itu ya? ah. Oke. Berarti langsung move ke DPL waktu itu? Iya, Oke, berarti yang di Singapura cuma berapa tahun waktu itu? 1,5 Kurang lebih 1,5 tahun. Cuti balik Indonesia, support DPL, terus lanjut? Lanjut. Oke, berarti itu 2010 ya? 2000 Februari 2010 saya tadi jadi itu ya? 2009 terakhir, Ya. saya masuk awal ke DPL Februari 2010. Februari 2010. Oke, berarti pertama kali kerja di DPL Februari 2010. Ya. Pengangkatan di DPL Mei atau Juni, seingat saya 2010. Jadi karyawan. Oke, nggak lama berarti ya kontraknya di DPL langsung diangkat jadi Iya, karyawan. karyawan. Makanya langsung betah gitu. Betul, betul. Oke, berarti 2010 kurang lebih sudah 11 tahun di 11 DPL. tahun. Oke, baik. Kalau gitu, yang mau saya tanyakan adalah pertama kali di DPL itu di bagian apa, Pak? Saya dulu pertama kali di DPL sebagai asisten Pimpro, Pak. Asisten Pimpro. Oke. Cuma karena dulu DPL masih membangun, jadi tidak ada QC, tidak ada supervisi, Ya. tidak ada, semuanya tidak ada. Jadi Oke. semua
di kita semua pekerjaannya. Oke. Jadi asisten manajer Pimpro itu ya jadi supervisi, ya jadi pembuat laporan, Oke. ya jadi QC, Oke. dan saat itu jadi koordinator firewall juga, belum safety dulu ya, belum terbentuk saat itu. Berarti Pak Sukma ini tergolong tim pionir, bisa dibilang gitu ya, di DPL? Oke, ya. Mungkin ya, karena DPL juga kurang lebih 2010 ya, kurang lebih. 2010 2010 ya. Maret kapal pertama. 2010 Maret. Pak Sukma masuk Februari. Februari saat itu saya kantor masih di Sekti, belum di DPL. Berarti ngikuti dari kapal pertama Betul. yang masuk ke Iya. DPL. Ah. Oke, berarti tim pionir, termasuk Ya, tim pionir. kapal pertama saya masih ingat, Boyo. Kapal Boyo namanya. Oke, jenis kapal apa waktu itu? Baskren waktu itu. Baskren ya. Jadi sama bapak, sama pemilik, istilahnya dites lah untuk akan kapal tersebut Oke. dengan kondisi kita ya, dengan Ya. kondisi kita. Jadi saat itu pertama masukkan kapal yang besar karena teman-teman mungkin belum terbiasa, belum cukup knowledge. Ya. Itu gagal, akhirnya diberikan sampling untuk kapal yang kedua dan itu berhasil teman-teman naikkan. Oke, berarti ngikutin dari awal Iya. ya. Oke, dari awal Pak Sukma sebagai asistennya Pimpro Iya, waktu itu ya. betul. Berapa lama jadi asisten Pimpro waktu itu? Saya kurang ingat-ingat lupa ya. Ingat-ingat lupa ya. Setelah Lupa-lupa ingat ya. bukan, setelah kapal ke-22, kalau tahunnya saya nggak lupa, bulannya saya nggak lupa. Oke. Setelah kapal ke-22 baru saya jadi Pimpro. Oke, Ya, jadi kapal ke-22. kapal ke-22 ya. Iya. Dari asisten Pimpro di promote menjadi Pimpro ya Pimpro. waktu itu. Oke, berapa lama masih ingat kurang lebih Pimpro menjabat saya sebagai Pimpro? 2011 saya sampai 2016 ingat saya. 2011 sampai 2016 Ya, ya. 2016, ya. Oke, itu kurang lebih berarti 2011, 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun bertugas sebagai Pimpro ya. Pimpro. Oke, setelah Pimpro apa? Kebetulan Pindah lagi. dipromosikan lagi. Dipromosikan lagi, luar biasa Pak Sukma. Dipromosikan. Apa waktu itu dipromosikan Asisten kemana? manajer produksi. Asisten manajer Ya. produksi. Oke, berarti dari tahun 2016 ya. 2016 kurang Super lebih. Saya sebagai- agak lupa ingat ya. 2016. Ingat-ingat lupa. Iya, Ingat-ingat lupa. Oke. 2016. 2016 asisten manajer Ya, asisten manajer produksi. produksi. Berapa lama kurang lebih? Saat itu 2016, 2017, 2018. Itu saya jadi asistennya Pak Riko, sekarang beliau JM juga dipromosikan jadi JM. Ya itu. 2 tahun kurang 2 tahun lebih ya. setengah ya. Kurang lebih 2 tahun Betul. setengah asisten manajer Iya, produksi produksi. sampai tahun 2018. 18 ya. 2017 akhir lah Pak ya, saya ingat saya. Oke. Terakhir kurang lebih tahun 2018 2017 Pak Sukma di asisten QC. produksi atau QC? QC, setelah produksi Oh, oke. lebih 2,5 tahun geser kita ke QC. Oh, geser ke Ya. QC ya. Oke. Sampai tahun berapa waktu itu Ke di QC waktu itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Ya. Berarti sampai 2018. 2018 2019 Sampai kurang lebih 2019 awal Iya, ya. betul. Oke, di QC. Betul. Selanjutnya Dipromosikan pegang untuk departemen BBC Ah, di 2019 awal. berarti dari awal 2019 sampai sekarang di BBC. Iya. Jadi kurang lebih dari awal 2010 asisten Pimpro, kemudian Pimpro, Ya. kemudian asistennya manajer produksi, Nah, waktu itu asisten manajer juga pegang departemen juga QC. pegang QC, Habis oke. itu promosikan di BBC. Di BBC ya. Kurang lebih berarti 5 kali nih ya, Ya. ada perpindahan Ya. peran ya, Ya. kurang lebih. Berarti perjalanannya juga luar biasa selama 11 tahun ini. Ya, dinamis Pak. Dinamis. Oke, baik. Kalau gitu kan ngikuti dari awal nih Pak Sukma Iya, untuk betul. naikin kapal 01 ya istilahnya ya. 01. 001 itu sudah Iya. ngikutin ya. R01 ya. Iya. Nah, Pak Sukma sendiri waktu jadi kan pernah jadi Pimpro cukup lama juga tuh. Sudah berapa banyak kapal yang Pak Sukma handle kira-kira? Saya lupa Pak Jeff. Kurang Tapi lebih, saya kurang paling banyak kayak. Paling banyak Iya. ya. Karena kemarin kita sempat dengan Pak Deki, beliau juga banyak tuh. Kita kan sudah kurang lebih ada 800-an. Pak Deki dulu asisten saya. Oh, asistennya. Oke, baik. Nah, kita kurang lebih sudah 800-an kapal. Iya. Kalau total dengan yang floating dan lain-lain, kita Betul. punya 1000-an proyek. Iya. Nah, Pak Sukma berapa? Pak Deki kemarin
kurang lebih 400-an dia. Mungkin saya di bawahnya Pak Dedi kalau jumlah kapalnya. Oke. Soalnya waktu itu kan ada promosi ke asisten manajer produksi itu. Oke. Istilahnya wakilnya produksi. Mungkin Pak Dedi lebih banyak. Mungkin ya 250 atau berapa. 200-300 ya Iya, kurang lebih ya. kurang lebih. Tapi ya cukup banyak juga dong kalau Ya, di banyak. kan kita totalnya 800 nih. Dan berarti- kebetulan kapal-kapal yang diberikan ke saya Ah. ada kriterianya tersendiri. Pak. Oh, Iya. kapal-kapal khusus nih ya. Kapal terjelek, kapal negara, Oke. ya dan kapal dengan kebutuhan khusus. Kapal spesial berarti. Iya, mungkin ya. Kalau kapal spesial kan berarti untuk orang spesial. Kurang lebih begitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau gitu Pak Sukma sama Pak Deki ini kayaknya yang paling banyak nih kalau digabung berdua yang karena Ya, sudah dari saya- awal ya. ya, Karena dari ngikutin awal. dari awal, Ya. makanya kapal dari yang pertama malah Ya. Pak Sukma ya. Oke, baik. Sudah kurang lebih 11 tahun ya bekerja 11 di tahun. DPL dengan berbagai macam rules Ya. ya, dari tadi asisten Pimpro sampai sekarang pegang head of departemennya PPC. Ya. Punya nggak pengalaman yang paling berkesan atau yang paling diingat selama 11 tahun bekerja di DPL? Paling berkesan saya dulu dapat jadi mengerjakan kapal yang DPL tidak pernah mengerjakan. Dalam artian kapal ini penggantian mesin dari 4.000 ke 6.000 horsepower. Masih ingat nggak nama kapalnya apa? Saya ingat ada 2 kapal, Opa dan Osa. Opa dan Oriental Osa. Pacific sama Oriental Samudra. Oke, coba diceritakan sedikit. Apa yang paling berkesan waktu itu? Kenapa itu yang paling berkesan? Yang berkesan adalah jadi kita ngerombak kapal itu untuk performan. Waktu itu kita persaingan sama pelayaran lain, saya nggak nyebut ya. Oke. Kita ada persaingan. Jadi kita persaingan kecepatan kapal yang waktu trip kapal dari pulau paling luar di Indonesia sampai ke Surabaya. Oke. Itu istilahnya untuk ada B2B lah, bisnis to bisnis. Oke. Akhirnya kita buat kapal dengan power 6.000 Ya. dengan sistem yang baru semua. Oke. Yang paling berkesan saya dapat piagam dari Bapak. Gitu. Oh, Iya. dapat piagam Iya. karena bisa menyelesaikan proyek Iya. dengan Bersama sempurna. tim ya. Bersama tim ya. Bukan saya Oke, sendiri. itu yang membuat berkesan ya. Kebetulan Dua kapal itu Iya. langsung ya. Iya. Oke, berarti waktu itu Pak Sukma masih Pimpro ya? Waktu itu saya masih di Pro. Pimpro ya. Setelah itu hadiahnya dipromosikan ke Oke. Nah, itu yang kurang lebih paling berkesan ya. Iya, Bisa. one step lah, ada step naik lah ya untuk kita. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu kan ya tidak sempurna tapi sebaik mungkin. Oke, baik. Nah, kalau ada pengalaman yang paling berkesan, berarti juga ada pengalaman yang mungkin bisa dibilang menantang atau yang kurang berkesan. Ada nggak kira-kira Pak Sukma selama Ada. kerja di DPL? Ada waktu itu saya sudah dipegang jadi asisten manajer produksi, Ya. tapi saat itu masih dikasih tugas untuk pegang kapal negara, Pak. Oke. Jadi kalau kapal negara ini kita harus benar-benar teliti, Oke. terus harus benar-benar patuh akan paperwork ya. Oke. Ya, itu yang paling berkesan, menantang. Menantang Dan ya. di situ kita harus benar-benar disiplin kalau membuat berita acara pekerjaan dan lain-lain. Di situ kami belajar, saya belajar untuk lebih baik di paperwork. Standarnya cukup tinggi ya, cukup ketat juga. Soalnya setelah pengerjaan nanti kita ada audit sama BPK juga Oke. dan badan-badan pemerintahan yang lain. Jadi ya memang tadi kapal spesial untuk orang spesial. Ya, mungkin ya. Oke. Tapi kan juga rekan-rekan di sini semua baik, punya wawasan. Oke. Berarti ada sudah 11 tahun bekerja, pengalaman yang berkesan sudah diceritakan. Terus tadi ada juga yang cukup menantang, kita bilang Ya, menantang ya. Menantang dan bikin capek, Pak. Bikin capek. Soalnya ke Jakarta, diundang ke Jakarta sama. Karena ada audit pemeriksaan. Iya, tadi. betul, dari BPK. Oke. Baik. Nah, Pak Sukma dengan sudah bekerja cukup lama di DPL kurang lebih 11 tahun 11 tahun. dengan beberapa rules yang sudah Ya. dikerjakan, kira-kira Pak Sukma punya treatment khusus atau mungkin gimana sih caranya Pak Sukma tetap menjaga performa kerja agar tetap maksimal? Ya, kalau saya hanya 2 saja. Oh, ada 2 poinnya. Ya. Ingat dicatat. Ya, Apa itu? disiplin sama menyegerakan.
disiplin sama Dan menyegerakan, menyegerakan. tidak ditunda-tunda Iya. gitu ya. Oke, itu dua kuncinya Pak Sukma Iya. ya. Oke, disiplin berarti Disiplin itu luas ya, artinya dalam Oke. artian gini. Disiplin itu disiplin kita bukan hanya jam kerja, disiplin patuh pada time frame yang sudah ditentukan perusahaan. Oke. Itu juga disiplin dalam menjaga kualitas, itu juga disiplin ya. Oke, berarti Disiplin dalam menjaga keselamatan kapal yang kita kerjakan juga itu suatu sebuah disiplin. jadi kena semua ya, productivity, betul. quality, Quality, dan juga safety ya, iya, betul. tetap dijaga Safety, semua. iya. Oke, itu tentang disiplin. Terus tentang poin mengenai menyegerakan itu bagaimana? Menyegerakan dalam artian gini, jika ada hasil koordinasi meeting atau lain-lain, kita harus segera nge-share ke orang-orang yang berkepentingan. Oke, Kenapa seperti itu? Karena banyak hal istilahnya ada hal ini saling berkaitan. oke, Jadi kalau kita nggak nyampaikan sekarang, besok kita masih butuh material, besok kita masih butuh proses. Kalau nggak disegerakan, berarti bukan orang lain yang menghambat proyek kita, bukan orang lain yang menghambat pekerjaan kita, sebenarnya diri kita sendiri yang menghambat pekerjaan. wow. Ini berarti part of communication ya, Iya, Pak? betul. Part of communication. Bagian dari komunikasi. Kalau ada koordinasi harus segera Iya. dikomunikasikan Iya. dengan tim Iya. untuk bisa segera menyelesaikan kerjaan. Karena pasti Paling butuh nggak di persiapan. follow up ya Pak. Pak Sukma sudah sampaikan ada dua kunci ya, dua Iya. kiat yang membuat Pak Sukma tetap bisa menjaga performa kerja, yaitu disiplin dan menyegerakan. Oke, baik. Untuk bekerja di DPL sendiri, kira-kira selama bekerja di DPL, selain tadi pastinya disiplin dan juga menyegerakan, kira-kira waktu bekerja itu dengan tim atau dengan mungkin berkomunikasi dengan pihak eksternal, Pak Sukma punya kiat-kiat lain nggak dalam bekerja? Iya, mungkin jadi gini, jadi perusahaan kita ini mempunyai kebutuhan dan kepentingan itu yang harus kita ketahui dahulu Pak. Jadi kebutuhan perusahaan kita apa? Otomatis profit. Terus habis itu kepercayaan dari customer ya, itu yang harus dijaga. Yang pertama kita harus menyampaikan kalau komunikasi sama pemilik, kita sampaikan dulu ke beliau-beliau pemilik. Kapal ini mau dimanakan? Budget Bapak berapa? Dan kita akan melakukannya dengan baik. Jadi kita berusaha membantu customer untuk meminimalisir biaya, tapi perbaikannya tepat di sasaran sesuai dengan kelas yang tadi. Oke, baik. Jadi ini mungkin kita bicara tentang mendengarkan voice of business, Ya, betul. yaitu perusahaan kita Ya. sendiri, yang dimana pasti salah satu tujuannya adalah profit, Ya. dan juga voice of customer. Customer ini pengennya apa sih? Ya. Maunya apa, itu yang harus didengar, dan berusaha untuk balancing ya, Ya. kira-kira, sehingga kita bisa atur win-win solution Ya. kira-kira. Oke. Kalau itu kan mengenai voice of business dan voice of customer. Tapi mengenai hubungan dengan rekan kerja, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk bekerja sama dengan baik? Kalau bekerja sama dengan baik itu sebenarnya yang paling utama memang komunikasi ya. Komunikasi. Dan tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri atau departemen kita sendiri, karena kita ini tim. Oke. Saya tanpa teman-teman yang lain juga bukan apa-apa Pak. Oke. Sama seperti begitu juga sebaliknya. Oke. Berarti tetap mengutamakan perusahaan ya, Ya, maksudnya betul. kepentingan bersama, Ya. bukan hanya untuk kepentingan Ya, harus sendiri atau departemen Ya, sendiri. harus kepentingan perusahaan. Oke. Jadi di masa-masa pandemi ini kan juga banyak orang yang cari kerja, karena mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Nah, banyak orang yang sekarang cari kerja. Kira-kira Pak Sukma punya pesan khusus nggak buat Sebelum pesan adik-adik? khusus saya sampaikan sesuatu. Oh, ada mau Saya nyampaikan yang paling sesuatu? bersyukur itu saat dari kerja di DPL itu ada beberapa hal. Oke. Satu, saat pandemi DPL itu tidak pernah mengeluarkan orang. Wow. Kedua, saya kerja di DPL sampai hari ini tanggal 1, Yes. 11 tahun, gaji saya tidak pernah terlambat sehari. Sehari pun. Sehari. Selama 11 tahun. Tidak pernah. Wow, luar biasa. Itu mungkin yang menyebabkan Pak Sukma betah kali ya. Ya, kan? kalau perusahaan ini berarti sehat Pak. Oke, baik, luar biasa. Ya, jadi kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Ini hampir lupa nih jadinya. Pertanyaan yang saya tadi,
banyak yang cari kerja sekarang. Kira-kira Pak Sukmo punya pesan khusus nggak buat teman-teman, adik-adik atau rekan-rekan yang sedang cari kerja di luar sana? Mungkin yang pertama ya, kita semua mungkin untuk pendidikan sudah S1 semua, mungkin bisa ditambahkan untuk kemampuan kompetensi, Pak. Kompetensi itu sangat penting. Kompetensi itu adalah pengetahuan atau sertifikasi yang bisa membantu kita untuk mendorong kita lebih daripada calon peserta yang lain. Untuk misalnya nih di dunia perkapalan sendiri atau docking, kira-kira butuh tambahan sertifikasi apa sih kira-kira? Mungkin yang mendasar WI, Welding Inspector atau WE, Welding Engineer, itu yang untuk alat konstruksi. Ada lagi yang lain? Kalau untuk surveyor ya mungkin bisa ikut Marine Surveyor, itu ada kelasnya juga. Banyak Pak kelas kompetensi di luar. Banyak ya. Bagaimana mereka bisa dapat informasi itu? Untuk mau tahu, saya ini sebagai seorang fresh graduate, apa sih yang perlu saya siapkan? Sebenarnya ada di kampus-kampus itu semua ada. Ada. Terus untuk NDT itu di Surabaya ini ada pionirnya untuk training kelasnya NDT ya. Untuk Pak Wing, dia dosen besarnya ITS juga dulu ngajar saya. Di sini banyak Pak di Surabaya. Sebenarnya Surabaya ini bisa dikatakan kalau menurut saya home base-nya perkapalan di Surabaya. Home base-nya Ya, perkapalan. di Jawa Timur. Untuk Jawa Timur ya. Di Jawa Timur untuk Indonesia. Oke. Yes. Indonesia Yeah. kan gitu. Betul. Oke, salah satu base yang cukup kuat ya untuk pelayarannya. Soalnya saya ketemu orang dimanapun di Batam, dimanapun rata-rata berawalnya dari Jawa Timur. Jadi kita wajib lah untuk punya galangan yang dengan kualitas yang baik di Jawa Timur. Berarti balik lagi, teman-teman atau adik-adik yang baru lulus mungkin mereka bisa harus proaktif cari informasi juga ya di kampus, atau mungkin berhubungan dengan alumni. Kalau alumni tetap Pak ada ya. Jadi ada beberapa, makanya untuk alumni ini kan saya selalu ngomong ke IKA alumni, sebenarnya di kita ini tidak usah untuk mengecas untuk universitas lainnya. Yang paling penting adalah gimana kita nyiapkan adik-adik kita untuk bersaing di dunia kerja setelah lulus kuliah. Itu yang paling penting. Karena dengan gelar sarjana saja itu masih belum cukup ya. Karena semua sarjana ya. Semua sarjana. Jadi perlu kompetensi lain yang mendukung untuk di dunia kerja nanti ya. Luar biasa. Nah, Pak Sukma sendiri selama bekerja punya nggak sih mungkin moto atau mungkin prinsip yang dipegang teguh selama bekerja? Apa sih kira-kira dari Pak Sukma sendiri? Kalau saya prinsip saya bekerja sebaik mungkin. Bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi perlu kita ingat, kita bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin itu cara menilainya banyak. Itu termasuk kemampuan kita, pengembangan kita, inovasi dari diri kita. Dan ada lagi satu hal, mungkin semua itu bisa digabung di integritas, ya di situ juga ada kejujuran. Integritas ya. Jadi kamu pinter pun, kamu mau ilmu setinggi langit, kalau tidak ada integritas yang bagus ya buat apa? Berarti kita bicara mengenai karakter ya. Jadi selain ilmu pengetahuan itu memang penting, wajib. Tapi karakter yang baik juga itu yang membuat kita bisa terus bertahan dan karir bisa lebih maju gitu Pak ya. Mungkin yang terakhir Pak Sukma, bisa mungkin kasih sedikit pesan-pesan, bukan hanya tadi kan sudah untuk yang rekan-rekan di luar sana yang lagi nyari kerja, mungkin untuk teman-teman rekan kerja yang ada di DPL sendiri, bagaimana bisa bersaing, karena kita tahu persaingan sekarang luar biasa ya, terutama era globalisasi ini, dari luar negeri juga banyak pekerja dan sebagainya. Kita tidak hanya bersaing dengan pekerja lokal, tapi juga dengan pekerja dari luar negeri. Nah, kira-kira apa yang harus kita punya sebagai seorang pekerja di DPL terutama untuk kita bisa menang dari persaingan-persaingan ini, untuk bertahan di dunia kerja yang penuh persaingan ini? Ya tadi yang mendasar adalah menambah wawasan kita ya, dari luar ataupun dari dalam. Dari DPL juga ada banyak training Pak, harus diikuti itu Pak. Yang pertama, yang kedua harus disiplin tadi ya, harus wajib kalau disiplin menurut saya ya wajib. Terus ketiga, ini yang paling penting, jaga integritas, termasuk di dalamnya adalah ada nilai kejujurannya di situ.
Oke. Kalau dari saya. Baik. Nah, satu lagi nih sebelum kita tutup sesi kali ini. Jadi Pak Sukma sudah 11 tahun 11 tahun. berkarir di DPL ya. Iya. Ya, jadi kenapa Pak Sukma bisa betah di DPL? Nah, ini nih. Di DPL, kalau di DPL untuk teman-teman ya, untuk teman-teman silakan bekerja dengan baik dan atau sebaik mungkin atau semaksimal mungkin. Oke. Karena saya sendiri merasakan DPL ini tidak pernah lupa akan kita. Oke. Kenapa seperti itu? Jangan khawatir kalau kita bekerja lebih, bapak-bapak kita akan memberikan lebih ke kita itu pasti. Dan sudah saya alami Alami, sendiri. ya. Jadi itu bukan cerita yang memang saya alami sendiri. Oke, jadi kesempatan berkarir di DPL itu ada ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Oke, Pak siap, Sukma untuk waktunya sore hari ini sudah menemani saya di kursi galangan. Kursi Ya, kursi anjungan ya, kursi anjungan. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya Siap. untuk bahas hal-hal lain yang lebih seru. Oke. Oke, tetap bersama saya di kursi Anjungan. anjungan.